Ngobrol Perkara Iman GBFM bersama Andra Juliandra dan Ustadz Dika setiap Senin pukul 9 sampai 11 malam hanya di GBFM. Wa nurullah la yuhdalil asi. Maka aku datang kepada guruku, kata Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i ini banyak kan? Ribuan. Nah, termasuk salah satu gurunya yaitu Imam Malik. Dia katakan pada gurunya, ya wahai guru, aku susah sekali menghafal. Aku susah sekali menemukan kelezatan dalam beribadah. Gitu. Katakan, sampaikan kepadaku bahwa untuk meninggalkan maksiat. Maksiat ini kan banyak emang ya. Ada maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat hati dan lain-lain ya, zahir maupun batin. Maka untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya dikatakan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun, dikasih tahu kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Iya. Ilmu itu hidayah. Fa akhbarani bi annal ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah ini tidak akan datang kepada orang-orang yang bermaksiat. Artinya kelezatan-kelezatan beribadah, halawatul iman, ini tidak akan kita rasakan kalau kita banyak maksiat yang pertama. Kemudian kita ini banyak pikir dan angan-angan tentang dunia. Orang yang banyak pikir dan angan-angan tentang dunia, pasti dia tidak akan pernah merasakan halawatul iman. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, hubbud dunya ra'sun kulli khati'at. Cinta dunia ini pangkal dari segala kesalahan. Kalau udah cinta dunia nih, hati ini cita-cita angan-angan semuanya dunia, tidak ada kelezatan lagi dalam beramal itu insyaallah. Hampir rata-rata begitu. Tapi ya, itu maka pentingnya kita perlu ada mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam menjemput daripada hidayah itu tadi agar merasakan halawatul iman, manisnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Iya, subhanallah. Berarti nih saya ambil ini ya, saya simpulkan bahwasanya ya nikmatnya beribadah tadi tidak bisa kita temukan kalau kita masih berbuat maksiat. Gitu. Benar. Maksiat itu kan bukan berarti hanya, mungkin orang kalau pikiran kalau apa ya, kalau sudah dibilang maksiat hanya mungkin mengatakan maksiat itu ya berzina atau apa saja. Maksiat itu banyak sekali. Banyak sekali maksiat mata, maksiat pikiran, maksiat perkataan. Nah, berarti saya kolerasikan dengan salah satu firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu pencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti itu ya, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Abang banyak dalil juga. saya cuma ngikutin dalilnya Ustaz aja gitu kan. Saya ngikut dari belakang aja. Soalnya saya ya maaf, saya juga Ustaz juga kan. Ustaz usaha untuk taat. Nah, itu jadi harus banyak diskusi dengan guru. Kalau sekilas saya lihat antum ini ada mirip teman saya, Ustadz Kodri. Ustadz Kodri yang ngajar di Diniyah itu ya? Iya betul. Dulu beliau pernah mengajar di tempat saya juga. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Kebetulan waktu itu dia ngajarnya tasawuf kalau nggak salah. Masya Allah, Masya Allah. Apa ada hubungan keluarga? Kok mirip-mirip? Enggak ya. Enggak ada. Kita cuman satu keluarga satu Islam gitu. Masa ini ikat dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau secara apa nggak ada ya, karena cuma saya kenal beliau, kita juga sering diskusi juga lah dulu waktu beliau masih di pondok tempat ini ya, Tanjung Agung. Cuma kebetulan saya itu kan gini loh Ustadz, saya makanya saya bilang seperti yang Ustadz sampaikan itu juga saya alami soalnya. Masalahnya seperti itu. Jadi saya juga dari pondok, kemudian setelah keluar dari pondok ya kita bagaikan tanpa arah gitulah istilahnya ya. Kita punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Walaupun ilmunya sedikit itu kan mesti harus kita amalkan biar dia tambah banyak kan. Karena yang sedikit itu tidak kita amalkan dia menjadi hilang. Nah, jadi saya juga itu tadi dalam usaha untuk taat tadi juga gitu. Jadi ya sedikit-sedikit, makanya saya juga membaca dari yang di Ustadz Dika sampaikan, memang harus ada niat dulu lah dari kita, harus kita renungkan juga. Apalagi kalau anak-anak muda nih, kalau mungkin merasa malu lah ya, seperti yang disampaikan Bang Rizal tadi, malu harus sunah, malu ya keluar harus ya
gimana ya, kok serem kali gitu, sarungan, jubahan, kaku kali gitu ya, sorbanan. Iya. Nah, kalau saya juga berusaha untuk ya fleksibel seperti itu juga, Ustadz. Cuma mungkin saya belum sampai ke tahap yang dijalani oleh kita belajar semua, Bang. Iya. Belajar istiqomah. Belum sampai ke mulai jadi, dari yang paling kecil. Saya lihat jadi dari Inna sholata tanha tadi saya membaca dari yang disampaikan Ustadz itu memang kalau kita udah sholat tapi masih katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Benar. Kita sudah sholat tapi masih juga perbuatan keji dan mungkar. Mungkin sholatnya juga nggak benar mungkin kali. Kita koreksi sholat kita. Adakah yang salah? Apakah sholat kita hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja? Atau memang sholat itu kita lakukan betul-betul dari hati? Itulah yang disebut dengan iman kan? Yang kita lakukan bukan karena kita takut ancaman, juga bukan karena kita menginginkan fadilah yang luar biasa besar, bukan, tapi memang hadir karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita, apalagi di Muara Bungu ini banyak ya alumni pesantren yang sudah 6 tahun banyak ketika pulang itu udah balik lagi sama seperti orang biasa, orang awam. Benar. Karena tidak ada amal di dalamnya. Guru-guru kita dulu waktu di pesantren dulu kan pernah sampaikan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, ini teman-teman kita ini bukan dari pesantrenan, bukan dari kayak Ijal ini bukan dari pesantren. Kalau Sulhi ini pernah nyantri dulu berapa tahun? 2 tahun. Kalau Ijal ini nggak pernah pesantrenan, tapi kok dia punya kekuatan menghidupkan, belajar menghidupkan sunnah Nabi. Merah janggut, pakai jubah, kemana-mana keluar syiar kan begitu, melalui pakaian. Ternyata mereka ini terinspirasi dari satu buah dalil hadis yang berbunyi man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan satu ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepahaman ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Masya Allah, subhanallah. Ada beberapa orang yang paham dalil, hafal dalil, tahu dalil, tetapi dia belum tentu bisa mengamalkannya. Dia tidak hafal dalil, tidak tahu nas-nas dalil apa dari ayat Al-Quran ataukah itu hadis, tidak hafal, tapi kok ada kekuatan mengamalkannya. Ternyata kesungguhan tadi mujahadah. Faman jahada fahuwa yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk dirinya begitu. Iya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada yang mungkin beranggapan hijrah itu memang butuh proses belajar mondok dulu, atau sebenarnya nggak sejauh itulah ya Ustaz. Yang penting ya kembali yang Ustaz sampaikan, ada niat dulu kita renung, ada muhasabahnya dulu, kemudian baru kita sampai ke tahap proses mubtadiin, belajar dulu, memaksa diri dulu, pemula kan. Iya, sampai kita menemukan kelezatan beribadah. Karena memang agak susah ya Ustaz. Atau susah atau butuh proses gimana nih? Ya memang prosesnya itu yang menyegerakan diri aja dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena ciri-ciri orang soleh itu ada 3. Yang pertama, ya yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya begini. Dia benar-benar menyandarkan segala hajatnya hanya kepada Allah. Curhatnya sama Allah, ngadunya sama Allah, bersandar diri sama Allah, mintanya sama Allah, ngobrol bermesaannya sama Allah. Nah, kemudian percaya bahwa hari akhir itu ada, baik hari akhir untuk jasad kita yaitu kematian, dan hari akhir untuk alam semesta yang disebut dengan kiamat. Nah, begitu. Harus percaya itu dulu. Yang pertama, itu ciri-ciri orang soleh. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dia harus menyampaikan kebaikan. Dia harus mencontohkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya sebenarnya dakwah ini nggak mesti harus kita alim dulu, nggak mesti jadi hafiz dulu. Ngajak orang itu nggak mesti harus kita ini tamatan pesantren dulu. Lah kalau kayak kita yang udah punya anak gini, gimana mau pesantren lagi kan gitu. Nah makanya tidak harus begitu, karena perkara mengajak ini tidak mesti harus kita alim dulu. Anak kecil pun bisa. Ayo kita sholat berjamaah ke masjid. Ayo kita kumpul dengan orang-orang soleh. Ayo kita buat kegiatan-kegiatan yang menyemangatkan kita dari atas keimanan gitu. Jadi begitu. Itu ciri-ciri orang yang ingin mengusahakan dirinya untuk hijrah lah gitu. Kemudian yang ketiga, wa yusyari'una fil khairat. Menyegerakan diri dalam kebaikan. Dan Allah telah janjikan orang-orang yang menyegerakan diri dalam kebaikan, tidak menunda-nunda untuk menjemput hidayah, atau kata lain hijrah, Allah kasih
hadiah surga. Nah, maka Allah firmankan dalam Al-Quran, bersegeralah diri kalian untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti hadiahnya adalah surga yang lantai dan langitnya itu seluas langit dan bumi. Begitu, Masya Allah, dijanjikan kepada kita. Kemudian dijanjikan kelezatan-kelezatan iman. Maka menyegerakan diri dalam kebaikan itu adalah ciri-ciri orang yang soleh. Maka kalau sudah ada keinginan untuk berhijrah, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, putuskan rantai maksiat. Apalagi teman-teman kita yang sudah kena narkoba ya. Nah, untuk keluar dari masalah narkoba itu tadi, putuskan sudah. Nomor HP kawan-kawan itu buang. Yang masih bergelut dengan itu tadi, yang masih bermaksiat, HP buang, bahkan nggak usah ketemu dulu, nggak usah komunikasi apapun dulu. Itulah bentuk niat tadi ya. Niat ya. Kita gabung sama orang-orang yang mengusahakan dirinya atas iman. Kalau kita udah kuat, kalau kita memang sudah Allah titipkan kekuatan untuk bisa mendakwahi mereka, baru datangi. Kebanyakan kadang-kadang dia belum benar-benar kuat untuk mendakwahi mereka. Coba-coba untuk datang ke mereka, teman-teman mereka. Akhirnya yang tadinya sudah memulai jalan hijrahnya, akhirnya balik tersandung lagi. Nah, itulah yang sering terjadi di lapangan. Ini bukan menyindir siapa-siapa, menyinggung siapa-siapa, dan itu ya benar-benar terjadi, fenomena itu terjadi di kehidupan kita. Jadi kuatkan iman kita dulu, selamatkan iman kita dulu, baru selamatkan iman teman-teman kita. Wallahu alam. Kira gitu ya. Gimana nih? Ada pendapat lain nih? Ya, boleh cerita. Cerita-cerita lah. Ustadz Sulhi. Ustadz Sulhi bagi pengalaman selama huruf 40 hari. Gimana? Apa aja yang ditemui ini? 4 bulan Ustadz? 4 bulan, ya. 4 bulan. Masya Allah. Gimana? Bagaimana kondisi umat? Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini ya kan. Banyak anak-anak muda yang hari ini gimana ya? Ya kita sama-sama risau ya kan. Banyak hari ini anak-anak muda untuk taat itu malu. Iya benar. Taat itu nikmat ya kan. Untuk taat itu malu, padahal taat itu nikmat. Ya, catatan ini harus catat nih. Harus kita langsung update nanti statusnya. Benar. Kita lihat hari ini ya kan. Anak-anak muda hari ini lebih cinta kepada diskotik ya kan. Iya. Pada kafe. Terus lebih senang mereka di situ daripada di masjid gitu kan. Iya. Apalah istilahnya, menghabiskan waktu tanpa manfaat itu ya. Ada ya. Tanpa ada amal gitu kan. Iya. Nongkrong aja. Marilah sama-sama wahai anak-anak muda, teman-teman sebayaku, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Inilah momen dimana ini bulan Ramadan ya kan. Iya, betul. Mari kita sama-sama mengislahkan diri kita, bermuhasabah diri kita. Kemudian kita banyak-banyak minta ampun sama Allah, mumpung ini hari Ramadan. Kemudian kita perbanyak amal kita dan kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita ini, hidup kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-temanku, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, segeralah menyegerakan diri dalam kebaikan, kemudian segeralah bertaubat, segeralah sadar akan pentingnya iman dan pentingnya amal soleh, bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya. Mungkin itu saja. Iya. Bang Ijal, gimana nih Bang Ijal? Alhamdulillah. Jadi kan Bang, kita ini kan diciptakan dari tanah. Iya. Kalau iman kita nih seperti tanah juga. Kalau tanah dibiarkan awalnya jadi rumput. Iya. Kalau dibiarkan lagi, kalau jadi rumput dia ada cacing. Kalau dibiarkan lagi jadi tumbuh hutan. Kalau hutan bisa tumbuh ular. Iya. Kalau dibiarkan lagi jadi hutan rimba. Iya. Itu bisa monyet bergantungan banyak macan, seperti itulah iman kita. Jadi yang setan itu ya binatang-binatang itu. Iya. Dan kebahagiaan kita juga hanya pada agama. Kita contoh ikan. Iya. Ikan, sebuah cerita ikan lah nih ya. Gak apa-apa, besok saya ceramah saya bawain cerita ikan. Jadi cobalah aku naik ke daratan ini katanya. Oh, coba menghirup udara, enak nggak ya di udara itu? Depannya dipancing dia, musyawarah lah dulu. Kau jangan ke atas,
Nanti kau di atas kau dipancing katanya kan. Iya kayaknya enak kali di atas, kayaknya luas sekali kan. Di dalamnya kok gelap gitu kan. Cobalah ke atas, jangan, kata kawan-kawan ikan ya kan. Cobalah dia ke atas. Tuh dipancing. Rupanya ternyata benar kata kawan-kawanku, nggak ada kebahagiaan di sini, bernapas tak bisa. Abis dipancing dia dipotong. Iya. Tersisa. Abis dipotong dia goreng lagi. Digoreng. Iya. Abis digoreng dia bisa disambal, bisa diapain. Wah, makin menderita dia. Sampai jadi tulang pun dia menderita. Iya. Dimakan kucing, dikunyah lagi kan. Iya. Di presto sekarang. Iya, di presto sekarang. Jadi kebahagiaan tuh hanya apabila dia pada koridor tempatnya. Kalau kita hanya pada agama. Jadi jalan satu-satunya menuju kebahagiaan kita ya agama. Ngopi ngobrol perkara iman. Baik, Mitra Muda, makin seru aja kita ngobrolnya nih. Kita kasih satu lagu dulu, nanti setelah ini kita akan kita akan kasih kesimpulan lah Ustadz ya. Kita kasih lagu dulu. Pokoknya inti dari pembicaraan kita tadi nih, kita lihat memang harus ada niat, kemudian ada kesungguhan. Ada kesungguhan dalam niat tersebut. Kalau sekedar niat aja kemudian nggak ada kesungguhan, ya cuma besok aja jadinya kan kalau kita lihat. Tapi kalau sudah niat, ada kesungguhan di dalamnya, ya mungkin kalau menurut saya nih Ustadz, kalau salah tolong diluruskan nih. Nah, saling ini. Mungkin yang pertama kita harus menyegerakan waktu ya, yang seperti Ustadz sampaikan tadi, untuk berbuat baik itu harus segera gitu. Ketika azan kita waktunya sholat, kita tinggalkan pekerjaan, kondisi apapun itu kita harus mengupayakan kita bisa sholat pada waktu itu misalnya. Ya kadang-kadang kan kalau nggak ada niat itu, kepikiran selalu ada penghalang, mau celana pendek lah, mau sedang nggak suci lah, mau sedang inilah atau sedang apa. Tapi kalau ada niat pasti ke masjid ada kain gitu kan. Kalau lagi di tempat kerja bisa kita upayakan bikin bawa sejadah atau apa. Berarti kan nggak ada kata untuk nanti. Ya, jadi saya ada pesan bahwa sebenarnya kehidupan kita ini hanya menunggu dua waktu saja. Yang pertama menunggu waktu masuknya sholat, yaitu azan. Yang kedua menunggu datangnya kematian kepada diri kita. Oke, lagu aja langsung, Bila Waktu Telah Berakhir dari Ovik untuk Mitra Muda. Ngobrol Perkara Iman JBFM bersama Andra Juliandra dan Ustadz Dika setiap Senin pukul 9 sampai 11 malam hanya di JBFM. Ngopi Ngobrol Perkara Iman. 105,3 Radio Gema Bunga FM, The Spirit of Bungu. Tanpa terasa nih Mitra Muda, kita udah 1 jam korupsi 10 menit. Udah 1 jam aja ya? Udah 1 jam lebih. Memang itu kalau ngobrol perkara agama ini nggak terasa? Nggak terasa. Cuma diselingi satu lagu aja kita. Allah. Ya karena memang menarik sekali, karena apa namanya, hijrah itu kan kita nggak mesti ya, kalau kita tunggu kan hadiah namanya tadi. Kayak Ustadz Dika bilang seperti itu. Jadi memang kita harus menjemput hidayah tersebut dan siap untuk hijrah. Jadi anak muda takut apa tadi? Saya menyimpulkan aja nih 3 nih. Tadi Ustadz Salih bilang jangan malu untuk malu untuk taat, padahal taat itu nikmat. Iya, malu untuk taat, padahal taat itu nikmat. Kemudian juga Bang Rizal tadi menyampaikan bahwasanya kehidupan ikan itu di air yang tenang gitu kan. Jadi kehidupan manusia itu sebenarnya ya kebahagiaan kita tuh ada di agama gitu. Nah, jadi jangan pernah kita takut ketika hijrah. Kadang-kadang takut menjadi orang miskin lah, ya takut kehilangan mata pencaharian, takut banyak hal ya, takut ditinggalkan pacar mungkin ya.
Karena ya itu tadi, seharusnya kalau memang kita punya niat, bagaimana kita mengajak ta'arufan kita itu, kalau perlu langsung halalin aja gitu, ya. Iya kan? Benar. Daripada kita halalin dia, ajak dia untuk hijrah bersama-sama. Jadi kita bersama-sama menuju surga Allah gitu. Amin. Ya. Soalnya kalau nantinya yang satu masuk surga, masuk neraka kan gak enak juga kan. Akhirnya dikasih pasangan lain-lain lagi jadi. Capek jagain jodoh orang ya. Boleh satu pesan? Ya, silakan Mas Ali dulu. Jadi buat saudara-saudaraku yang masih malu-malu untuk berhijrah, jadi kata ulama katakan, saya pernah dengar ulama katakan, wow, kalau kita bingung mau mulai dari mana kita berhijrah, maka mulailah dari sholatmu. Iya. Perbaiki sholat. Insyaallah nanti Allah perbaiki semuanya. Bang Rijal. Bang Rijal lagi. Pesan. Iya, pesan. Pesannya ya banyak kunjungi ulama atau ustadz aja, itu intinya. Jangan malu bertanya. Berarti nongkrong, berkumpullah bersama dengan orang-orang yang soleh. Di kafe-kafenya orang soleh aja. Insyaallah niat. Insyaallah. Oke, Bang Rika silakan memberikan kesimpulan penutup nih. Baik, kesimpulannya adalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan dunia ini sementara, akhiratlah selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Sekarang kita di atas tanah, enggak lama lagi kita di bawah tanah. Maka kalau mau hijrah jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikapani. Oh ya teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mendukung channel dakwah kami. Kami punya channel ini Ustadz. Ya. Jadi kami punya channel, nama channelnya di YouTube itu Ustadz Dika Channel. Oke. Untuk itu kita pesan ya untuk teman-teman. Bismillah. Jangan lupa dukung channel YouTube Ustadz Dika dengan cara subscribe, like, comment, and share. My dakwah, my adventure. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Allah. Boleh tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Ya, mitra muda, minggu depan kita akan kembali lagi di ngopi, masih di ngobrol perkara iman nih mitra muda. Jadi memang kita sebagai anak muda jangan pernah takut dan jangan pernah merasa kaku ketika sudah berhubungan dengan agama. Karena apa? Karena agama itu bukanlah yang membatasi kita, tetapi yang menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi jangan pernah merasa agama memberikan batasan, tetapi agama memberikan tuntunan. Jangan tunggu nanti-nanti. Segera keburu mati. Nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan. Nanti keburu dikapan. Baik, oke, mitra muda, segera jemput hidayahmu, karena yang ditunggu itu hanyalah hadiah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.